Sebuah unit khusus dibentuk untuk mencari bukti-bukti baru yang bisa membuktikan jika pengadilan telah salah menghukum seseorang. Unit khusus ini dipimpin oleh wanita muda yang juga mantan putri Presiden Amerika Serikat. Mampukah ia mengatasi tantangan kasus demi kasus hukum yang berat sebelah? Penegakan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Publik tanah air tentu belum lupa dengan kasus Nenek Minah yang banyak menuai sorotan. Nenek Minah mendapat vonis hukuman 1 bulan 15 hari usai didakwa mencuri buah kakao. Ada juga kasus nenek berusia 92 tahun yang divonis penjara hanya gara-gara urusan menebang sebatang pohon durian. Yang masih hangat, kasus kakek Samirin yang divonis 2 bulan 4 hari penjara akibat memungut sisa getah pohon karet. Vonis pengadilan kerap jauh dari rasa keadilan jika menyangkut nasib rakyat kecil. Sesuai aturan hukum di Indonesia, terpidana yang tidak puas dengan vonis pengadilan berhak mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Jika terpidana memiliki bukti baru yang bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, bisa menjadi opsi terakhir. Best way to pop our cherry is to get a good guy out of prison. Tak jauh berbeda dengan hukum di Indonesia, di Amerika Serikat, putusan pengadilan juga bisa digugat dengan menemukan bukti baru. Namun, membuktikan putusan pengadilan yang keliru dengan mencari bukti baru memang penuh liku-liku. Gambaran itulah yang coba ditonjolkan dalam serial Conviction. I pick the cases. Fine. But on this first one, give me a happy ending. She wasn't. Well, she wrote it in her journal. He got so mad it scared me. He won't leave me alone. She wasn't writing that about me. So who was it? I have no idea. That's a crappy answer. It wasn't me. Diceritakan Conviction Integrity Unit atau CIU tengah berupaya mencari bukti baru yang bisa membebaskan Odell Dwyer yang mendekam di penjara selama 8 tahun atas kasus pembunuhan yang tidak ia lakukan. Minimal physical evidence against him, but no DNA. Odell Dwyer didakwa telah menembak kekasihnya dengan senjata api yang ia miliki. Pengadilan tetap menghukum Odell, meski tidak ditemukan DNA Odell pada pistol yang menjadi alat bukti pembunuhan itu. Disinilah tim CIU bekerja melakukan serangkaian investigasi guna menemukan bukti yang bisa membebaskan Odell. Conviction Integrity Unit dipimpin oleh Hayes Morrison, pengacara muda berbakat yang juga mantan putri Presiden Amerika Serikat. Conviction Integrity Unit, Hayes Morrison. Digambarkan dalam serial ini, sosok Hayes Morrison yang flamboyan memiliki kehidupan yang bermasalah. Bahkan, Hayes sedang tersandung kasus narkoba saat jaksa wilayah mengajak Hayes untuk bergabung di CIU. That's not the first thing that comes to mind. Hayes dibebaskan dari tahanan, namun sebagai gantinya, ia harus menerima tawaran jaksa untuk memimpin CIU. Usut punya usut, penunjukan Hayes menjadi leader di CIU syarat muatan politis. And neither can she. That's what talk shows are for. Oprah. Jaksa wilayah memiliki perjanjian dengan Ibu Hayes, seorang senator New York yang tengah mengincar posisi di Senat Amerika Serikat. Tak ingin ambisi politiknya hancur akibat ulah putrinya, Ibu Hayes dan jaksa mengatur skenario agar Hayes fokus bekerja di CIU sehingga jauh dari masalah. I was trying to give myself a better chance at a football scholarship. Pada hakikatnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Cerita dalam serial Conviction patut untuk dicermati, karena banyak memberikan cerminan hukum yang berat sebelah, namun selalu ada jalan menemukan keadilan. Serial investigasi yang penuh dengan kejutan ini bisa Anda saksikan hanya di Mola. We will stay on the case. What do you want? To right the wrongs, to fight the power, to stick it to the man.